Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita merayakan Kristus yang telah bangkit menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati pikiran. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 91 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujilah Sang Juru Selamat.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menderita, Dia menggerakkan kuasa-Nya melawan iblis penyesat. Kita yang dibelenggunya telah dibebaskan oleh Tuhan di dalam kebangkitannya, dan hutang kita pun dibayar penebus. Haleluya, bersyukurlah, berbaktilah padanya selama-lamanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk dunia jemaat. Manusia berdosa diselamatkannya
Pembacaan firman Allah buat kita hari ini diambil dari Ayub 19 ayat 25 sampai ayat 27. Mari kita baca secara responsoria. Di ayat yang ke-27 kita sama-sama membaca. Ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Wahai jiwaku, terbangkit Tuhanmu, Dia menang atas dosa dan maut, sukacita bahagia penuh. Kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini di perayaan Paskah yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kami, kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua. Peristiwa Paskah merupakan kemenangan besar dalam iman kekristenan kita. Bagaimana dosa kita telah dimenangkan, kita telah diberikan keselamatan, kita telah diberikan jaminan kehidupan kekal dengan curahan darah Yesus di kayu salib yang telah dia tebus, dan dia memenangkan itu dengan kebangkitannya yang baru saja kemarin kita rayakan. Dan pada hari ini sebagai wujud sukacita kita sampai 2 hari memperingati, merayakan kemenangan ini, karena ini merupakan wujud sukacita terbesar kita, karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan itu. Itu jugalah yang membuat kita melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kuasanya sungguh luar biasa. Kita yang tadinya bernoda karena dosa, kita yang tadinya bercela karena semua pelanggaran yang telah kita lakukan, yang kita perbuat, tetapi Tuhan memberikan kepada kita penghargaan, penghormatan. Dia memuliakan kita agar kita pun mengenal dan mengetahui bahwa Allah kita itu patut untuk senantiasa kita muliakan, karena Dia telah memberikan jaminan bagi kita, Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Dan inilah yang menjadi bekal kita, ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam peristiwa perayaan Paskah ini, kita terpanggil untuk melakukan jejak-jejak langkah yang telah Tuhan Yesus Kristus kerjakan selama hidupnya, untuk kita lanjutkan, untuk kita teruskan, karena kita sebagai umat Tuhan hendaknya lah melakukan pekerjaan yang masih banyak lagi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Secara khusus topik kita di perayaan Paskah yang kedua ini, Allah membangkitkan hambanya. Bagaimana Allah memberikan penguatan, bagaimana Allah memilih dan memperlengkapi hambanya. Siapakah hambanya itu? Setiap kita sesungguhnya adalah hamba Allah. Namun di dalam firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bagaimana gambaran yang dijabarkan bagi kita. Di ayat 24 tadi dikatakan, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Ini adalah zaman ketika kita akan mendapatkan kemenangan itu. Ini adalah waktu yang dinubuatkan, yang akan sampai kepada kita menerima kemenangan itu. Mulai dari para nabi, mulai dari Samuel dan sesudah dia, sudah dinubuatkan tentang zaman yang akan sampai kepada kita. Apa yang dikatakan di situ? Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman,
kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat 25 ini kita melihat bagaimana kita yang adalah anak-anak Bapak Abraham, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita tadi telah melihat bagaimana kita dimenangkan Tuhan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kita ini mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa, dan itu telah dinubuatkan sejak dahulu. Ketika akan sampai kepada kita zaman itu, waktu itu, ketika kita pun akan mendapatkan berkat yang telah dinubuatkan bagi kita. Bagaimana seluruh keturunan Abraham akan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Namun di sini penting juga kita garis bawahi, saudara-saudariku yang terkasih, bahwasanya berkat yang dikatakannya di sini bukan hanya sekedar berkat materi di dunia ini. Namun yang sesungguhnya yang paling besar yang kita lihat di sini adalah bagaimana berkat itu telah kita peroleh ketika kita telah dimenangkan, ditebus dosa kita. Ini berkat yang sungguh luar biasa, yang membuat kita akhirnya tidak lagi terputus hubungan kita dengan Allah karena dosa, karena kita telah dimenangkannya. Lalu yang berikutnya dikatakan di ayat yang ke-26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Inilah yang kita peroleh melalui Yesus Kristus, yang pertama-tama telah diutus ke dunia ini. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini, melakukan pekerjaan besar yang telah Tuhan nubuatkan, yang telah Tuhan rancang melalui dia. Dan semuanya itu digenapinya sampai kepada kematiannya. Ketika kita mengingat bagaimana peristiwa Via Dolorosa yang dialami oleh Tuhan Yesus, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dia menanggung derita, menahan siksa, caci maki, hujatan, cemoohan, cambuk, semua dia terima. Padahal kita melihat tidak ada dosa yang dia perbuat, tidak ada kesalahan yang dia perbuat, semata-mata hanya untuk menyelamatkan kita. Namun itu semuanya harus dia jalani. Bukan tidak bisa dia menolak itu semua. Dia adalah anak Allah. Dia bisa membebaskan dirinya dari itu semua, tapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Inilah wujud kasih Allah kepada umatnya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Yesus sendiri pun menggenapi rancangan itu hingga dia pun mati di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, dan dia jugalah yang menggambarkan bagaimana Allah benar-benar memberikan kemenangan itu bagi kita melalui peristiwa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, merupakan wujud cinta kasih Tuhan bagi kita. Dan dengan itu semua kita terpanggil melalui firman Tuhan hari ini, melalui Paskah yang kita rayakan hari ini, ada ajakan pertobatan yang diinginkan kepada kita. Karena kita yang telah menerima anugerah Allah haruslah dimampukan untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, dari segala dosa, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, terlebih juga di tengah-tengah persekutuan kita di gereja. Sebab kita telah diberkati untuk meninggalkan segala kejahatan kita. Kita diarahkan
untuk mengalami pertobatan, agar kita menjauhkan diri dari segala kejahatan. Karena kita telah dimenangkan, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kemenangan itu tidak mudah, harganya mahal, dengan curahan darah dan juga nyawa Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita terpanggil melalui perayaan Paskah ini agar senantiasa mengucap syukur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mari mereformasi diri kita untuk semakin melakukan kebaikan, semakin melakukan kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan saja, karena Dia sajalah yang patut untuk kita muliakan. Ini merupakan respons kita terhadap keselamatan dan kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam Paskah buat kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengingat bagaimana karunia-Mu yang sungguh luar biasa besarnya bagi hidup kami Bapa. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Engkau juga yang memberikan anak-Mu yang tunggal itu untuk menebus dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Dan melalui kematiannya itu juga Bapa, Engkau memberikan jalan kemenangan bagi kami di dalam peristiwa kebangkitannya. Itulah yang kami peringati hari ini, ketika kami memperingati kemenangan besar yang Tuhan berikan bagi kami melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yakini kuasa-Mu luar biasa, kasih-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Inilah juga yang memaknai kami untuk semakin Tuhan mampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih panjang dan banyak di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, ketika Tuhan mengingatkan kami pertolongan Tuhan yang menyembuhkan kami, yang menahirkan kami dari segala dosa. Dan itu juga Bapa yang menjadi jalan kemenangan kami untuk semakin menerima berkat karunia-Mu. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini, baik yang ada di rumah sakit, di perjalanan, di tempat mereka bekerja, yang berada jauh dari keluarga, yang berada di tengah laut, di dalam posisi berlayar saat ini, dimanapun jemaat-Mu berada Bapa, lindungi, berkati mereka. Biarlah mereka juga merasakan sukacita Paskah, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kiranya juga Tuhan yang menambahkan berkat-berkat di dalam kehidupan, terlebih kesehatan buat seluruh jemaat-Mu. Ya Allah Bapa, berkati seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas, seluruh pelayanan para jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Berkati yang saat ini sedang mengalami pergumulan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka dan juga yang menguatkan mereka. Bagi para jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan kiranya yang menyembuhkan mereka dan memberkati setiap proses perawatan mereka. Kami yakin dan percaya atas kuasa Tuhan mereka beroleh mukjizat kesembuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah juga gereja-Mu, berkati seluruh pelayanan dan seluruh akses pelayanan yang dapat kami berikan bagi para jemaat-Mu. Biarlah kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, lunak jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama seluruh pelayan yang melayani di ibadah online Paskah kedua hari ini mengucapkan selamat mengikuti ibadah Paskah buat kita semuanya.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai ibu bapa saudara-saudari kita dimanapun saat ini berada. Salam sehat selalu. Shalom.